Shalom, selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita masih datang beribadah, memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini menjadi berkat kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan pagi hari ini adalah bertema hidup teguh. Firman Tuhan pagi hari ini bertema hidup teguh. Kita membuka dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saya ulangi lagi. Sebab itu kamu harus bertekun. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanmu. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih hidup di hari-hari dan hari-hari yang penuh dengan tantangan dan banyak kesulitan. Kita masih hidup di masa-masa yang sulit. Banyak kesulitan yang harus kita hadapi, baik secara jasmani maupun secara rohani. Satu masalah belum selesai dalam hidup ini. Lagi, satu masalah belum selesai dalam hidup ini, kesulitan belum selesai, persoalan belum selesai dalam hidup ini, sudah datang lagi kesulitan, sudah datang lagi masalah, sudah datang lagi persoalan, bagaikan ban yang berputar dari bawah ke atas terus menerus. Itulah kesulitan, itulah kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, nas kita membaca bagaimana Paulus menasehatkan jemaat yang ada di Kolose. Bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose. Kita tahu siapa itu Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan. Namun sebelum dipakai Tuhan, Paulus hidupnya sama seperti saudara dan saya, mengalami persoalan, mengalami masalah, mengalami pergumulan, tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari tindakan-tindakan yang jahat, tidak lepas dari segala macam hal yang menakutkan. Saudara, kalau Paulus menasehatkan jemaat di Kolose, firman Tuhan juga menasehatkan buat saudara dan saya. Nasihat firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 23 itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus bertekun di dalam iman. Hal yang pertama yang dinasehatkan oleh firman Tuhan kepada saudara adalah kita harus bertekun di dalam iman. Yang kedua, kita harus tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar. Yang kedua adalah kita harus tetap teguh.
Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam situasi, di dalam keadaan, di dalam kesulitan apapun juga, kita harus teguh. Hidup kita harus teguh. Goncangan angin, badai, ombak, masalah, persoalan, sakit, penyakit menimpa hidup saudara, menghampiri hidup kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak goncang, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Untuk itulah bagaimana kita bisa menjadi teguh, bagaimana hidup kita teguh di dalam Tuhan, bagaimana kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, bagaimana kita tetap berdiri di dalam Tuhan. Kita akan belajar ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk kita bisa teguh, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Itu artinya adalah tetap tidak berubah. Kata teguh artinya tetap tidak berubah, yaitu tentang hati, tentang iman, dan tentang pendirian, tentang kesetiaan. Kita tetap teguh, kita tidak berubah, iman kita, hati kita, pendirian kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam keadaan kesulitan, di dalam keadaan yang kacau, di dalam keadaan yang menakutkan, Tuhan memberikan nasihat supaya kita tidak berubah. Kita tidak berubah tentang iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tidak berubah tentang pendirian kita. Kita tetap percaya kepada Yesus. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kata teguh artinya kokoh atau kuat. Kata teguh artinya ketiga adalah kuat, berpegang. Kata teguh artinya erat dan kuat. Saudara, kalau satu saat saudara sedang berjalan kemana saja, saudara pergi kemana-mana, dan tiba-tiba saudara merasa pusing, tiba-tiba kaki saudara lemes, tiba-tiba ada sesuatu dalam hidup kita, dalam hidup saudara, apa yang saudara lakukan? Ketika saudara berjalan, ketika saudara pergi, tiba-tiba saudara menjadi lemes, tiba-tiba ada sakit penyakit menimpa saudara. Apakah saudara terus berjalan? Apakah terus melanjutkan perjalanan? Tentu tidak. Tentu tidak. Bagaimana supaya kita tetap kuat? Bagaimana supaya kita tetap bertahan di dalam segala sesuatu? Satu hal, kita akan berpegangan pada sesuatu hal. Misalnya kalau kita berdiri dekat pohon, ketika kita sedang dalam keadaan lemah, maka kita akan berhenti dan kita akan pegang pohon itu. Kita akan pegang pada pohon supaya apa? Supaya kita tidak jatuh, supaya kaki kita tidak lemes, supaya kita tidak lemah dan kita tidak jatuh. Maka kita harus berhenti dan kita mencari sesuatu untuk kita berpegangan. Misalnya pegang suami, pegang istri, pegang siapa saja. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya tidak jatuh. Keadaan sekarang begitu menakutkan. Keadaan seperti sekarang ini begitu mengerikan. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose, dan firman Tuhan juga menasihatkan kepada saudara untuk kita berpegang. Berpegang kepada apa? Berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus berpegang kepada perkataan-perkataan Tuhan. Kita harus kuat di dalam firman Tuhan supaya kita tidak jatuh oleh ombak, oleh angin, oleh tiupan gelombang, oleh masalah, oleh persoalan dan lain sebagainya. Kita tetap teguh, kita tetap kuat, pendirian kita tetap kepada Tuhan. Ada nyanyian Pentakosta yang lama berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat
dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Nyanyiannya sudah sekian puluh tahun, bahkan beribu-ribu tahun ditulis, dikubah. Zaman sekarang, zaman dulu dan zaman sekarang tidak tetap sama. Satu hal, ketika saudara menghadapi hal yang demikian, maka kita harus berpegang. Berpegang kepada apa? Berpegang kepada firman Tuhan. Berlindung dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, wajib saudara dan saya membaca, menghafal, mengingat-ingat akan firman Tuhan. Kita tidak lupa akan perkataan firman Tuhan. Kita jangan mengalami hal yang membuat saudara takut. Alkitab mengatakan jangan takut. Perkataan jangan takut ini sudah cukup bagi saudara dan saya untuk kita ini. Kata jangan takut memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Kata jangan takut memberikan hati yang teguh, iman yang teguh kepada kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur, Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 103 ayat 13. 103 ayat 13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Alkitab katakan seperti Bapa sayang kepada anaknya. Adakah di antara kita sebagai bapa, sebagai ibu yang tidak pernah sayang kepada anak? Adakah di antara kita bapak ibu yang tidak mencintai anak? Pasti kita mengasihi anak itu dalam keadaan apapun juga, di tengah kesukaran apapun juga, saudara dan saya pasti mengasihi anak-anak kita. Apalagi bapak kita yang tidak kelihatan, dia mengetahui hidup saudara, dia mengetahui hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ancaman dalam hidup ini, Alkitab katakan jangan takut. Di dalam Alkitab ada 365 perkataan jangan takut, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kata orang, saya belum selidiki apakah benar 365. Itu berarti setiap hari di dalam keadaan apapun juga kita tidak perlu takut, kita nggak perlu gentar, kita nggak perlu tawar hati, kita tidak perlu kecut. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Albert Schweitzer. Albert Schweitzer adalah seorang penginjil di Afrika, seorang yang melayani di Afrika. Ia mengalami begitu banyak masalah. Dia menghadapi banyak orang-orang yang kanibal, orang yang masih suka makan orang yang masih suka membunuh, sebagai penjahat dan lain sebagainya. Albert sebagai penginjil di Afrika tentu merasa takut, merasa gentar, karena dia melihat jemaat, melihat orang-orang yang masih sangat buas dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kesaksiannya Albert mengatakan, saya tidak pernah takut, saya tidak pernah gentar menghadapi manusia yang ada di Afrika pada saat itu. Ketika ditanya kenapa Bapak tidak takut,
Kenapa Bapak tidak gentar menghadapi manusia-manusia yang ada? Dia katakan, aku memegang kepada firman Tuhan. Aku pegang kepada janji Tuhan yang mengatakan jangan takut. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20b mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang dipegang oleh Albert di tengah situasi, di tengah keadaan yang menakutkan terhadap orang-orang kanibal, orang-orang yang jahat, orang-orang yang masih makan manusia. Albert mengatakan, aku tidak takut karena janji Tuhan menyertai aku sampai akhir zaman. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun ada nyanyian langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu mulus, pasti ada banyak masalah, pasti ada persoalan, pasti banyak ketakutan dalam hidup kita. Tetapi hari ini firman Tuhan, kita harus tetap pegang kepada firman Tuhan dalam menghadapi keadaan zaman, dalam menghadapi akhir zaman, dalam menghadapi segala ketakutan seperti sekarang ini. Kita tidak perlu takut karena janji Allah menyertai saudara dan saya. Saya seringkali katakan seorang anak yang naik pesawat, tiba-tiba pesawat itu diombang-ambing oleh gelombang. Anak itu di dalam pesawat ketika dia duduk melihat orang-orang penumpang yang lain gelisah. Ada yang menjerit, ada yang menangis, ada yang lain sebagainya. Tetapi anak itu tenang aja. Dan ketika kapal itu sudah sampai mendarat, anak itu ditanya, kenapa kamu tenang ketika kapal itu ditiup oleh angin? Anak itu mengatakan, saya tidak takut karena saya tahu siapa pilot yang membawa pesawat itu. Anak itu berkata, saya tidak pernah takut karena saya tahu yang bawa pesawat itu adalah papa saya. Yang mengendarai ke pesawat itu adalah papa saya. Sebab itu apapun yang terjadi saya tidak takut. Tidak mungkin papa saya akan membawa pesawat ini jatuh. Tidak mungkin papa saya akan membuatnya mengalami kecelakaan. Demikian dalam perjalanan hidup kita. Apapun yang sedang kita hadapi, kita tidak perlu takut. Ada janji Allah di dalam Alkitab yang harus kita hafal, yang harus kita ketahui, bahwa kita punya janji Allah menyertai saudara dan saya. Peganglah firman Tuhan. Dalam keadaan apapun juga kita selalu berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, tolong naik. Yang kedua, untuk kita tetap teguh, maka kita harus bersemangat. Kita harus hidup bersemangat. Di dalam Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yang kedua, untuk kita tetap teguh, untuk kita memiliki hidup yang teguh, jangan hidup loyo, jangan hidup lesu, jangan hidup lemah, tetapi di dalam keadaan apapun juga kita harus bersemangat. Arti kata semangat adalah roh kehidupan yang membawa segala makhluk baik hidup maupun mati
Kata semangat itu artinya adalah nafsu atau kemauan atau gairah. Di dalam keadaan apapun juga, dalam situasi apapun juga, maka kita harus hidup semangat. Saya bercontoh seorang atlet olahragawan. Contohlah Gracia Poli, pemain bulu tangkis double wanita. Ketika Olimpiade, dia tidak menjadi lemah menghadapi lawan-lawan yang pernah mengalahkan dia, yang sulit untuk dikalahkan. Tetapi ketika dia masuk dalam arena pertandingan, dia bertanding, dia tidak lemah, dia tidak loyo, dia tidak takut lebih dahulu. Tetapi ketika dia melawan musuhnya, dia punya semangat yang luar biasa, jatuh bangun. Dan akhirnya apa? Gracia Poli itu berhasil menjadi juara Olimpiade. Sebagai anak Tuhan, kalau kita ingin memiliki hidup yang teguh, kalau kita ingin memiliki hidup yang kuat, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Berpegang firman Tuhan bukan menjadi lemah, bukan menjadi loyo, tetapi berpegang firman Tuhan dengan semangat yang tinggi. Setiap hari kita baca firman Tuhan, setiap hari kita ingat akan firman Tuhan, setiap hari kita menghafalkan firman Tuhan. Kita harus punya semangat yang api-api yang bernyala. Bersemangat mempunyai gairah untuk kita untuk kita tidak menjadi lemah. Sebagai anak Tuhan, kalau kita ingin memiliki hidup yang teguh, di samping berpegang pada firman Tuhan, kita harus bersemangat. Bersemangat mempunyai gairah untuk kita menjadi kuat, tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, dan tidak menjadi tawar hati. Orang yang bersemangat dapat mengalahkan kelemahannya. Saya seringkali sampaikan tentang seorang pemuda yang bernama Wilmar Rudolph, seorang yang lumpuh. Tetapi ketika dia punya semangat yang tinggi, dia minta kepada mamanya, "Ma, saya mau berjalan, saya mau belajar berjalan." Dia belajar. Jatuh bangun, dia tetap bersemangat. Akhirnya dia ikut sebuah perlombaan, ikut lari, dan pada Olimpiade dia menjadi juara lari 100 meter, 200 meter, 400 meter. Kenapa bisa terjadi? Karena dia bersemangat. Hidup yang kuat bagi saudara dan saya kalau kita hidup bersemangat. Bersemangat tidak melihat umur, bersemangat tidak melihat muda atau tua. Siapa saja Tuhan mau supaya kita bersemangat yang tinggi. Bersemangat itu tidak akan membuat kita menyerah ketika ada tantangan. Hidup bersemangat akan membuat kita bangkit kembali ketika kita gagal. Amsal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara adalah orang yang benar di hadapan Allah. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Ketika kita jatuh, kita tidak terus tergeletak, kita tidak terus jatuh, tetapi Alkitab katakan kita bangun. Bersemangat. Kalau sudah lama tidak beribadah, hari ini kita dengar firman Tuhan, ayo kita semangat. Kalau kita sudah menjadi lemah karena usia kita sudah puluhan tahun, kita menjadi lemah, aduh malas saya ke gereja, ayo bersemangat kembali. Karena orang yang bersemangat dapat mengalahkan kelemahannya. Kata bersemangat akan membuat kita menyelesaikan pekerjaan kita.
Orang yang bersemangat akan menyelesaikan segala tugas, segala pekerjaan kita. Di tengah keadaan ekonomi yang sulit, di tengah usaha yang sepi, di tengah perdagangan yang sepi, jangan kita loyo, jangan kita tidur. Di tengah persaingan yang begitu banyak, jangan kita lemah. Apapun yang kita kerjakan, yuk bersemangat. Bangkit kembali. Dengan semangat kita akan menjadi kokoh, kita akan menjadi teguh. Hidup kita bukan jatuh, tapi hidup kita akan bangkit. Kita menyelesaikan segala tugas-tugas kita dengan baik. Sebagai seorang pedagang, sebagai seorang apapun yang kita kerjakan, bersemangat di dalam Tuhan. Waduh, jangan berpikir, waduh keadaan lemah, keadaan sepi, dagangan sepi, lalu kita acuh tak acuh dalam berdagang, dalam mengendarai apa saja. Bersemangat. Karena orang yang bersemangat dapat menyelesaikan segala pekerjaannya, dapat menjadi berhasil. Bersemangat tidak melihat umur. Wah, mungkin dalam peraturan umur sekian puluh tahun gak boleh ke gereja. Tidak. Berapapun umur saudara, kalau Tuhan yang menggerakkan, kalau saudara punya kerinduan, saudara bisa berangkat ke gereja. Jangan dengar peraturan-peraturan yang ada dalam dunia. Bersemangat. Karena kita akan menjadi kuat. Contohnya kita lihat Kaleb. Di dalam Yosua pasal 14 ayat 10 dan 11 berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatannya pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kaleb waktu disuruh Musa 45 tahun umurnya. Setelah dia mengintai Kanaan, umurnya bukan semakin kurang, tetapi umurnya semakin bertambah menjadi 85 tahun. Apa yang dikerjakan oleh Kaleb? Di dalam kesaksiannya Kaleb, aku sama seperti aku berumur 45 tahun. Kaleb tidak merasa putus asa. Kaleb tidak menjadi tawar hati. Kaleb tidak menjadi lemah. Tetapi dalam usia 85 tahun Kaleb berkata, aku masih sama seperti aku berumur 45 tahun. Aku masih bisa berperang. Demikian dengan saudara dan saya. Usia jangan membuat kita menjadi lemah. Usia jangan membuat kita menjadi loyo. Tapi berapapun usia saudara, berapapun umur saudara, kita tetap kuat, kita tetap hidup teguh, karena kita bersemangat di dalam Tuhan. Contoh yang lain adalah Bartimeus, seorang yang buta. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, ada banyak musuh-musuh, ada tantangan, ada kesulitan yang menyelimuti Bartimeus. Murid-muridnya berkata kepada Tuhan, Tuhan suruh dia diam, karena berisik. Tuhan supaya menyuruh Bartimeus supaya jangan ngomong, jangan berteriak-teriak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Ketika murid-muridnya dan orang-orang lain berteriak supaya Bartimeus diam, tetapi firman Allah, Bartimeus semakin lama semakin kuat dia berteriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Di tengah tantangan, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh Bartimeus, Bartimeus tidak memiliki hidup yang lemah. Bartimeus tidak mempunyai hidup yang loyo, tetapi Bartimeus mempunyai semangat yang tinggi. Bartimeus tetap berteriak kepada Tuhan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tantangan boleh ada, kesulitan boleh menghimpit hidup saudara dan saya. Mari kita juga mau seperti Bartimeus yang punya peranan penting dalam hidup kita. Kita berseru kepada Tuhan. Tantangan kesulitan yang menghimpit perjalanan saudara beribadah, berbakti, karena masalah, hutang dan lain sebagainya. Gak usah takut, teriak kepada Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan, karena akan menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan kita. Contoh yang lain, Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dia berkata, "Aku telah mengakhiri hidup ini, aku telah masuk garis finish, aku telah masuk dan aku telah memperoleh kemenangan." Kita tahu siapa Paulus. 40-1 dia pernah dipukul, dia pernah diseret, dia pernah dijebloskan ke dalam penjara, dia pernah mengalami karam kapal, dia mengalami tantangan dalam hidupnya, dia menghadapi kesulitan di dalam hidupnya. Tapi dengan semangat yang tinggi, Paulus tidak menjadi lemah, Paulus tidak menjadi loyo, tetapi dia makin lama makin teguh. Sampai akhirnya, "Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah menyelesaikan tugasku. Aku telah masuk garis finish dan aku berhasil." Apapun tantangan dalam hidup kita, apapun kesulitan dalam hidup kita, apapun saingan yang begitu banyak dalam hidup kita, kita tidak loyo, kita tidak menjadi lemah, kita jangan melihat pandangan, kita jangan melihat kekurangan, kita jangan melihat kelemahan, tetapi bangkit bersemangat dalam Tuhan. Karena dengan bersemangat dalam Tuhan, kita akan memiliki hidup yang kuat. Kita akan tetap sehat. Kita akan keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Tuhan ingin kita dapat memiliki hidup yang teguh. Tuhan mengharapkan kita memiliki yang teguh. Kalau kita memiliki semangat dalam kondisi atau keadaan apapun juga, karena dengan semangat dapat menentukan pencapaian hidup kita. Tuhan ingin kita dapat memiliki hidup yang teguh. Kalau kita memiliki semangat dalam kondisi keadaan apapun juga. Kalau saudara nonton olahraga badminton, orang yang lemah bisa menyelesaikan tugasnya, bisa keluar sebagai juara. Karena apa? Dia jatuh bangun di dalam lapangan, tetapi dia tidak kehilangan semangat. Hari ini mungkin kita sedang jatuh bangun. Hari-hari ini kita sedang lemah, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi penyakit dalam hidup kita, menghadapi orang-orang yang mengejek kita, mengolok-olok kita, menghina kita. Saya mau katakan, jangan takut, pegang firman Tuhan, hidup bersemangat di dalam Tuhan. Karena dengan hidup bersemangat, kita dapat mengalahkan hal-hal yang membuat kita menjadi lesu. Hal-hal yang membuat kita menjadi lemah dapat kita kalahkan. Bukan karena kita, karena janji Tuhan. Karena Tuhan menolong kepada saudara dan saya. Orang yang bersemangat dapat mengalahkan segala kelemahan.
Itu jangan lesu, jangan loyo, jangan tawar hati, tetap bersemangat. Yesus penderitaan di Taman Getsemani, mengalami penderitaan yang luar biasa. Ketika dia dicobai oleh setan, ketika dia puasa, Yesus bisa keluar sebagai pemenang. Tuhan boleh kita mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan. Kita punya kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, yang membuat kita tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Kita bangkit kembali dari kegagalan dengan semangat. Kalau selama ini kita mengalami kegagalan, kalau selama ini kita mengalami banyak hal yang membuat kita menjadi lemah, bangkit kembali, bersemangat kembali. Dengan bersemangat itulah kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak contoh. Yunus, Nabi Elia, tapi dengan semangat yang tinggi, Nineve dimenangkan. Elia dapat bangkit kembali. Yesus dapat bangkit dari kelemahan karena dia percaya kepada Tuhan. Pegang firman Allah, hidup bersemangat, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Itu. Yang ketiga, untuk kita dapat hidup kuat, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin memiliki hidup yang teguh dan kuat, di samping kita pegang firman Tuhan, di samping kita bersemangat, maka kita harus juga mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan apa yang kita punya, tetapi andalkanlah Tuhan. Kenapa? Karena merupakan satu perintah Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah perintah Tuhan. Kita baca di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita harus mengandalkan Tuhan karena merupakan perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat pilihannya, kepada saudara dan saya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi kuat dan kita akan disertai oleh Tuhan dalam keadaan yang sulit bagaimanapun juga. Kita harus mengandalkan Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Artinya mengandalkan Tuhan adalah menaruh kepercayaan kepada yang dipercayai atau yang diandalkan. Setiap kita pasti punya ada orang atau sesuatu yang kita andalkan. Kalau kita sakit, kita mengandalkan dokter. Kalau kita butuh kredit, kita mengandalkan bank. Kalau kita membutuhkan uang, kita berharap mengandalkan ada orang yang memberkati kita.
Jadi mengandalkan Tuhan adalah menaruh kepercayaan kepada yang dipercayai atau yang diandalkan. Saudara sakit, saudara mengandalkan dokter, mempercayai hidup saudara kepada dokter. Saya hari-hari ini masih diperiksa di klinik. Besok saya harus disitikan tentang jantung saya. Saya merasa jantung saya nggak ada apa-apa. Tetapi karena kaki saya bengkak, dokter mengatakan, wah jangan-jangan kena jantung. Timbangan saya bukan lama makin turun, tapi semakin lama semakin naik. Padahal saya nggak makan banyak. Saya mengandalkan Tuhan tentang kesehatan saya. Dokter saya andalkan, tetapi saya tidak 100% mengandalkan dokter. Saya percaya kepada Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di bidang bisnis, di bidang karyawan, sebagai karyawan, sebagai apa saja yang saudara kerjakan di tengah kesepian, kita harus pasrah kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan berarti keinginan kita yang dijawab oleh Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bukan keinginan kita, bukan kemauan kita. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita pasif. Mengandalkan Tuhan bukan kita diam, bodoh amatlah. Bukan. Mengandalkan Tuhan berarti segala keinginan dan kemauan Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita, kita harus berbuat sesuatu dengan maksimum. Saudara pegawai, saudara mengandalkan Tuhan, tapi bukan saudara datang siang pulang cepat, tidak. Saudara bisnis, keadaan sepi, saingan begitu banyak. Bodoh amat lah, masa bodoh dengan toko yang lain, masa bodoh dengan toko saya, biar toko saya yang lain maju. Tidak. Kita bekerja, kita berusaha, kita melakukan semaksimum mungkin, sebisa-bisa kita. Dan kemudian kita berserah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Contoh kita lihat Daud melawan Goliat. Siapa yang dia laku dengan Goliat? Goliat yang besar. Orang Israel pada kucar-kacir takut melihat Goliat. Orang Israel gemetar. Tapi kita belajar kepada seorang yang bernama Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 berkata, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakat singa dan dari cakat beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud tidak takut melawan Goliat yang besar. Daud tidak gentar. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Singa-singa telah kalahkan, binatang buas telah saya kalahkan. Tuhan juga sanggup mengalahkan Saul, mengalahkan Goliat. Saul yang melihat Daud dengan semangat yang tinggi, Saul berkata, pergilah, lawanlah Goliat. Akhirnya Daud dengan merendahkan hati dan mengandalkan Tuhan, semaksimum mungkin apa yang dia dapat kerjakan, dia kerjakan. Akhirnya Goliat mati karena ketepel batu yang kecil menimpa jidat daripada Goliat.
dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan yang penuh dengan saingan. Nggak perlu takut, kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, sebatas kemampuan kita, dan kita mengandalkan Tuhan. Apapun manusia berkata mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Contoh yang lain, saudara, Mesak Abednego ketika disuruh tidak boleh menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada patung oleh raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Saudara, Mesak Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di dalam dua contoh ini memberikan pelajaran kepada saudara dan saya bahwa mereka memiliki hidup yang teguh, mereka memiliki hidup yang kuat karena mereka mengandalkan Tuhan. Situasi yang dikerjakan, situasi yang diperhadapkan oleh Daud, saudara, Mesak dan Abednego membuat kecil hati manusia, membuat manusia takut. Tetapi Daud, saudara, Mesak, Abednego tidak gentar, tidak merasa kecil hati. Apapun keadaan yang menimpa hidup saudara, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Janganlah kita sombong. Orang yang sudah diberkati jadi sombong, lupa kacang akan kulitnya. Di hari ini firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjadi lemah, hendaklah kita menjadi kuat. Gimana caranya? Andalkan Tuhan, pasrah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, serahkan masalah saudara kepada Tuhan, karena Dia sanggup akan menolong saudara dan saya. Daud, saudara, Mesak, Abednego menjadi teladan bagi saudara dan saya. Yuk, andalkan Tuhan. Saudara boleh pinter, saudara boleh kaya, saudara boleh punya anak mantu, anak-anak yang baik kepada saudara, tapi seberapa lama? Jangan kita hanya mengandalkan yang kelihatan. Andalkanlah Tuhan yang tidak kita lihat. Andalkanlah Tuhan yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita, tapi mata iman kita memandang kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan diberkati oleh Tuhan. Baik. Marilah kita melakukan perintah Tuhan, supaya kita hidup kuat. Jalankan perintah Tuhan. Yaitu pertama, berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, hidup bersemangat dan tinggi. Jangan loyo, jangan lemah, jangan berkata, udahlah begini aja hidup saya. Tidak. Begini aja cari duit. Orang lain kok begini begitu, kita begini aja, biarin aja dah. Tidak. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Tuhan adalah pemberi berkat kepada saudara dan saya. Kalau tiga hal ini kita lakukan, saudara akan menjadi orang Kristen yang kuat.
Apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat, kita akan tetap mengiring Tuhan sampai waktunya Tuhan panggil saudara dan saya untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Nah, itu sebagai ayat terakhir kita baca dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Alkitab sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Kita harus pegang sebagai pengalaman, sebagai pelajaran dalam hidup ini, supaya kita memiliki hidup yang teguh. Umur berapa saja saudara, nggak usah menjadi loyo. Di tengah-tengah kita Koleongsin paling tua di tempat ini, tapi dia begitu semangat beribadah. Apapun keadaannya dia tetap beribadah. Jangan jadi loyo, jangan menjadi hidup yang lemah. Umur berapa saja saudara, kita tetap bersemangat dalam Tuhan. Jangan mudah digoncang, tapi tetap teguh. Miliki hidup yang teguh, karena Yesus memberikan kekuatan pada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.